Halo semuanya, saya mau tanya nih, susahan mana menulis buku atau menjual buku? Pertanyaan klasik ya. Tapi pertanyaan ini penting teman-teman semua untuk dijawab. Oke, apa? Susahan mana? Tergantung jawabannya. Gimana sih maksudnya? Jadi gini, tergantung teman-teman semua. Tergantung di mana Anda mulai. Lagi-lagi Anda mulai. Kalau Anda misalnya orang yang terbiasa melakukan kegiatan jual beli, ya, jualan online, lain sebagainya, aktivitas marketing, maka menjual buku itu mudah. Ya, justru yang sulit itu adalah menulis. Tetapi ketika Anda memulainya dengan Anda sebagai seorang profesional, Anda sering menulis, Anda sering membuat jurnal, Anda seorang akademisi ya, maka kemungkinan menulis itu yang mudah dan menjual itu yang sulit. Nah, balik lagi teman-teman semua, ini adalah tentang pengalaman kita di awal. Nah, baik menulis atau menjual buku, semuanya punya tantangan. Tapi kalau hanya menulis saja, hanya menulis, bukan membuat sebuah tulisan yang berpotensi laku, ya mungkin setiap orang bisa ya, gampang. Demikian juga kalau hanya menjual saja, ya menjual doang nggak laku atau menjualnya nggak laris manis, ya mungkin semua orang juga bisa ya cuma ngeposting, tapi sampai laris itu yang butuh teknik khusus, butuh cara khusus. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita sebagai seorang penulis pemula yang bisa dua-duanya, bisa nulis dan bisa jualan. Karena begini ya, setiap penulis punya kewajiban untuk memperkenalkan karyanya. Kita tidak bisa nih mengandalkan satu pihak, distributor, penerbit, atau siapapun untuk membuat buku Anda menjadi laku. Itu nggak bisa. Anda penulisnya, maka Anda orang yang paling bertanggung jawab untuk membuat buku Anda dibaca oleh banyak orang. Ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang ini enak banget teman-teman semua. Kenapa? Karena setiap orang punya media promosi masing-masing, yaitu sosial media. Anda tinggal mengaktifkan, membangun sosial media dengan benar. Ya, tentu ada banyak caranya. Ya. Anda tinggal belajar bagaimana main sosial media, main YouTube, main Facebook, main TikTok bahkan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan karya Anda. Ya, kalau mereka kenal, mereka akan membaca dan mereka akan membeli. Simpelnya begitu. Nah, hal itu juga yang membuat banyak para penulis senior, para penulis yang sudah namanya besar, dia pasti punya sosial media. Ya, Anda searching aja penulis idola Anda, pasti ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Instagram, itu sudah pasti. Ya, sehingga, nah ini yang menarik. Ketika seorang penulis dia mengaktifkan sosial medianya, berbagi tulisan, maka dia akan membuat masyarakat netizen itu makin mengenal dia, dan jangkauan pembaca itu akan makin meningkat. Bahkan orang yang tadinya nggak suka membaca karena sering membaca postingan kita ya sebagai seorang penulis, mereka akhirnya jadi suka membaca. Lama-lama yang tadinya follower jadi pembaca. Maka untuk teman-teman pemula, inilah saatnya nih Anda sambil belajar menulis, sambil menyelesaikan tulisan, Anda optimasikan sosial media. Jangan sampai begini, ini sering terjadi ya. Jangan sampai Anda lagi asik nulis, tiba-tiba Anda launching buku. Ya, Anda launchingkan buku Anda, ya pasti orang sekitar Anda akan kaget.
wah keren, wah selamat ya, semoga bukunya bermanfaat. Yang beli orang-orang terkenal Anda aja, orang-orang yang kenal dengan Anda aja. Misalnya keluarga, saudara, teman kerja, atau siapapun yang kenal secara pribadi dengan Anda. Yang cuma ngucapin ya lebih banyak lagi ya. Nah, setelah itu sudah habis, ya, sudah habis semua ya, karena kan pertemanan kita terbatas gitu loh. Ya, saya sangat terbatas sekali orang-orang yang kenal secara personal dengan saya ya. Ya paling teman-teman kuliah, teman-teman kerja, ya kan. Kemudian saudara itu. Ya paling begitu. Setelah habis, siapa lagi yang akan membeli buku kita? Nah, caranya adalah ya teman-teman sosial media kita lah yang akan menjadi target pembaca kita. Gitu ya teman-teman semua. Jadi penting banget zaman sekarang ini kita mengaktifkan sosial media. Nah, balik lagi ke pertanyaan nulis. Ya, nulis dan menjual. Kalau kita membuat sebuah tulisan yang laku, ya, berpotensi laku, berpotensi diminati oleh para pembaca, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah apa yang Anda tawarkan dalam buku Anda. Ya, sisi menarik, value dari buku Anda apa? Solusi yang ingin Anda tawarkan apa? Kalau Anda nulis novel, apa keunikan dari cerita Anda? Bagaimana Anda mengemas karakternya? Bahasa apa yang Anda gunakan? Macam-macam ya. Maka disitulah kita penting untuk mempelajari teknik-teknik menulis. Kemudian untuk membuat buku Anda menjadi laku ya tadi, optimalkan sosial media Anda ya. Optimalkan sosial media Anda. Kemudian Anda posting ya. Posting apa? Konten. Ya, Anda nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba menjual buku pre-order gitu loh kepada orang yang nggak Anda kenal gitu. Ya, Anda harus membuat konten. Kontennya yang memang relevan dengan isi dari tulisan Anda. Ya. Jadi misalnya nih Anda membuat buku tentang bagaimana membangun kehidupan yang baik, membangun kebahagiaan. Ya Anda buat konten-konten yang tips kebahagiaan, bagaimana mengatur waktu yang efektif, dan lain sebagainya. Jadi pengembangan diri. Nanti pelan-pelan Anda tawarkan, perkenalkan. Nah, ketika mereka sudah mulai merespon, sudah mulai nih naik follower Anda, meskipun baru 50, baru 100 ya nggak apa-apa, Anda mulai promosikan dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang lembut itu maksudnya begini, dengan cara yang Anda cantumkan di konten-konten Anda. Gitu. Atau sesekali juga Anda bisa dengan cara hard selling untuk pengumuman, kemudian ada diskon dan lain sebagainya, ya. Anda tinggal lakukan itu. Dan sebetulnya cara untuk melakukan sebuah penjualan itu, khususnya buku, ya, Anda bisa belajar dari internet marketing. Mereka sangat jago sekali. Saya pun belajar kepada mereka. Karena kan saya penulis ya, saya bisa menulis tapi saya nggak bisa menjual awalnya. Maka saya belajar. Belajar tadi aktif main sosial media, belajar bagaimana membuat tulisan yang menjual, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya hari ini para penulis pemula, penulis digital, ya, orang yang belajar menulis dengan digital, penulis di era sekarang ini wajib bisa menulis, karena penulis yang kedua harus bisa menjual karyanya, memperkenalkan karyanya, mempromosikan karyanya. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang yang paling peduli, yang paling memperhatikan karya Anda selain Anda sendiri.